Mark bekerja di laboratorium rahasia dengan peraturan yang sangat ketat. Suatu ketika dia terlalu asik dengan eksperimennya sehingga melewatkan jam pulang kerja. Itu membuatnya terkunci di dalam dan hanya bisa keluar dari gedung melalui 1 dari 3 pintu. Tapi salah satu pintu keluar dijaga oleh seekor beruang. Di dekat pintu kedua, seekor anjing besar dan galak dengan tali pengikat sedang mondar-mandir. Dan pintu terakhir diawasi penjaga keamanan bersenjata yang tidak akan pernah melanggar aturan. Pintu mana yang harus dipilih Mark untuk bisa bermalam di rumah? Mark harus memilih pintu pertama. Ya, beruang itu terlihat mengancam, tapi dia sedang tidur. Jadi jika Mark tidak berisik, dia mungkin bisa melewatinya tanpa diketahui. 3 orang pelayan bekerja di sebuah restoran, menyajikan minuman dan makanan. Tapi salah satu dari mereka adalah pencuri. Bisakah kamu menebak yang mana? Gadis yang di tengah. Apa kamu memperhatikan tasnya? Mereknya Dior. Siapa yang mengenakan tas desainer saat bekerja di kafe? Dia pasti mencurinya beberapa saat lalu. Lihatlah orang-orang yang ikut serta dalam pertemuan bisnis ini. Mereka terlihat elegan dan kaya. Tapi salah satu dari mereka sebenarnya polisi yang sedang menyamar. Tahukah kamu yang mana dia? Pria di sebelah kanan. Kamu lihat sepatu Keds selamanya? Itu pilihan sepatu yang aneh untuk pertemuan bisnis di restoran mewah. Kedua wanita ini terlihat seperti tahanan biasa yang sedang asik sendiri, tapi salah satu dari mereka sebenarnya manusia serigala yang menyamar. Bisakah kamu menebak yang mana? Gadis di sebelah kiri. Kamu lihat bekas cakar di dinding selnya? Dia pasti pernah merasa gelisah. Oh. 3 orang sedang makan di kafe. Mereka semua tampaknya pelayan tetap ya. Tapi bagaimana jika aku beritahu salah satu dari mereka adalah vampir? Coba temukan monster ini sebelum dia mulai perburuannya. Dia wanita di sebelah kanan. Lihat, gadis di sebelah kiri sedang makan pizza dengan bawang putih, jadi dia tidak mungkin vampir. Pria di tengah terpantul di cermin yang tergantung di dinding di belakangnya. Jadi tersisa wanita di kanan. Damian ikut dalam pelayaran yang sudah lama ia idamkan. Awalnya semuanya berjalan lancar. Tapi kemudian seorang gadis bernama Alex yang juga ikut berpesiar menghilang. Kapal segera berganti haluan dan berhenti di sebuah pelabuhan. Polisi tiba dan menginterogasi para penumpang. Setelah interogasi, ada 3 orang yang dicurigai. Ketika Damian melihat mereka dengan seksama, dia langsung menyadari siapa dalang di balik hilangnya gadis itu. Bisakah kamu tahu juga? Wanita di sebelah kanan, dia membawa koper Alex. Gadis itu membawanya di awal pelayaran dan namanya tertera di gagang koper. Seorang guru geografi muda hilang pada hari pertama sekolah. Polisi mencurigai 3 orang, kepala sekolah, guru olahraga, dan petugas kebersihan. Perhatikan orang-orang ini dengan saksama dan temukan pelakunya. Petugas kebersihan adalah dalang di balik hilangnya guru geografi. Apa kamu melihat globe di lemarinya? Asrama mahasiswa ini memiliki peraturan sangat ketat seolah harus sudah di kamar saat lampu padam. Tapi lihatlah kamar ini. Salah satu penghuninya menyelinap keluar untuk menghadiri pesta dan kembali lagi. Siapakah pelanggar peraturan itu? Pria di sebelah kiri. Kamu lihat gelang tongkat pendar di tangannya? Lihatlah ketiga zombie ini.
salah satu dari mereka tidak seburuk kelihatannya. Bisakah kamu menebak zombie mana yang tidak berbahaya? Zombie di sebelah kiri sedang membelai seekor anjing. Dia tampaknya menyukai binatang. Dia tidak mungkin berbahaya. 3 orang penjaga museum melindungi vas termahal dalam sejarah. Vas ini disimpan di lemari besi yang digunakan untuk menyimpan benda-benda paling berharga. Tapi semua tindakan keamanan ini tidak membantu, dan vas itu dicuri. Karena tidak ada yang masuk atau keluar dari lemari besi, polisi menyimpulkan pencurinya adalah salah satu penjaga. Lihatlah rekaman kamera pengawas ini dan tebak penjaga yang mana pelakunya. Penjaga ketiga. Dalam rekaman itu dia tidak bergerak sedikit pun, yang mustahil dilakukan oleh manusia. Dia pasti merekayasa rekaman itu dengan mengubah rekaman dirinya sendiri. David pindah ke sebuah kota kecil dan membuat tato untuk merayakan tahap baru dalam hidupnya. Hanya ada 2 studio tato di kota itu. Yang satu gelap dan suram, peralatannya sudah tua, dan seniman tatonya sendiri memiliki tato yang tidak rapi di punggungnya. Studio tato yang kedua terang, peralatannya mengkilap, dan sang seniman tato memiliki tato yang indah dan dibuat dengan terampil di punggungnya. Anehnya David memilih salon tato yang pertama. Kenapa? Hanya ada 2 seniman tato di kota ini, dan mereka tidak bisa menato punggungnya sendiri. Itu berarti mereka membuat tato satu sama lain. Dengan membandingkan hasil karya mereka, kamu bisa tahu bahwa terlepas dari peralatannya yang sudah tua dan suasana suram di ruang kerjanya, seniman tato pertama jauh lebih ahli. Petugas keamanan di sebuah supermarket menemukan dompet yang hilang. Setelah membuat pengumuman, 2 orang pria pun datang. Masing-masing mengaku dompet itu miliknya. Satpam itu melihat mereka dan memberikan dompet itu kepada pria yang lebih tinggi. Kenapa? Lihatlah, ikat pinggangnya memiliki gaya dan terbuat dari bahan yang sama persis dengan dompetnya. Itu pasti satu set. Dompet dan ikat pinggangnya dijual bersama. Alice tersesat di hutan. Setelah berjalan beberapa saat, dia melihat sebuah kastil misterius. Saat memasukinya, pemilik kastil segera muncul. Dia mengajukan penawaran. Jika Alice bisa menjawab pertanyaannya, dia akan menunjukkan jalan pulang sebelum tengah malam. Tapi jika jawaban Alice salah, dia akan tinggal di kastil itu selamanya. Alice pun setuju. Ada 4 cermin di dinding kastil. Setiap cermin memiliki pantulan dari beberapa makhluk mistis. Naga, vampir, putri duyung, dan zombie. Alice harus mencari tahu mana pantulan yang tidak nyata. Bisakah kamu membantunya? Jawabannya vampir. Kamu ingat kalau vampir tidak memiliki pantulan di cermin? Michael bersiap-siap untuk kencan yang telah lama ditunggu-tunggu. Tapi saat tiba dia terkejut melihat 2 gadis yang identik. Mereka berdua mengaku sebagai teman kencannya. Bisakah kamu membantu pria ini mengetahui gadis mana yang penipu? Gadis di kanan bukanlah manusia. Apa kamu menyadari dia punya 2 kaki kiri? Seorang polisi mengklaim salah satu tersangka yang dia tahan adalah manusia serigala. Bisakah kamu tahu mana yang bukan manusia? Polisi itu sendiri adalah manusia serigala. Lihatlah tangannya. Itu bukan kuku, tapi cakar. Kedua wanita ini mengaku sebagai ibu dari anak ini, tapi salah satu dari mereka berbohong. Berpikirlah dengan keras dan ungkap siapa ibu yang palsu.
Wanita di kiri memiliki warna rambut dan mata yang sama dengan sang anak, tapi yang kedua memiliki 2 tai lalat di tempat yang sama dengan si anak. Selain itu, dia mengenakan gelang berbentuk bayi. Di negeri ajaib Narnia, semua hewan cerdas dan rasional. Kamu mengawasi 10 singa dan seekor domba. Jika kamu lengah, seekor singa bisa memakan seekor domba. Tapi singa tidak tahu bahwa jika ia memakan seekor domba, ia akan berubah menjadi domba juga. Dengan begitu, singa-singa lainnya akan memakannya. Jika kamu meninggalkan mereka untuk beberapa waktu, berapa banyak singa dan domba yang tersisa saat kamu kembali? Saat kamu kembali akan ada 9 singa dan 1 domba. Hal utama di sini adalah bahwa semua hewan itu rasional. Setelah 1 singa memakan domba dan berubah menjadi domba, singa-singa lainnya akan memahami konsekuensinya dan lebih memilih untuk tetap dalam bentuk aslinya.